Saya pengen nanya dulu sebelum kita lanjut ya. Ada yang baru pertama kali masuk ke room live kita, boleh komen saya baru pertama kali banget hari ini, pagi ini, di live ini. Boleh komen saya. Justru Ustadz dengan ada ini seperti Ustadz sedikit menolong para awamnya tentang jadikan saya sebagai pintu awal untuk belajar Quran ya. Jangan jadi pintu utama, saya hanya pintu awal aja. Teman-teman mengenal huruf-huruf hijaiyah. Setelah itu silakan teman-teman cari guru yang lebih oke. Saya juga masih belajar kok, tenang aja. Ya, saya pagi ini baru pertama kali dan langsung beli bukunya. Masya Allah. Perkenalkan teman-teman yang baru pertama kali masuk room saya pagi ini. Saya Givari Putra. Kita di TikTok sudah berjalan kurang lebih 4 tahun. Bukan kurang, lebih dari 4 tahun. Dari awal Maret 2022. Semenjak belum ramai live ngaji seramai sekarang. Kalau sekarang teman-teman scroll dikit udah live ngaji. Scroll dikit udah live ngaji. Scroll dikit udah live ngaji. Ya, gitu. Oke, tapi teman-teman carilah live ngaji yang betul-betul ngaji ya. Cari live ngaji yang betulan beneran belajar ya. Bukan berarti kita beneran belajar, enggak. Justru kita mengingatkan kalau kita di sini live-nya enggak beneran belajar, tinggalkan live ini. Ya. Yang beneran belajar ya. Saya pengen teman-teman luruskan niat. Yang masuk ke room live saya semuanya harus belajar ngaji, fokusnya ngaji. Beda buku sama yang seperti sama Bunda Reni Handayani sama aja, cuma beda cetakan aja, beda cetakan keluarannya aja, isinya sama aja. Ya, bukan karena hal yang lain. Ya, bagaikan magnet tergugah membeli bukunya untuk lebih memahami, amin Bunda ya. Gitu. Oke, jadi sebagai bentuk keseriusan kita nggak pengen teman-teman cuma belajar di live ngaji aja. Bahkan bukan hanya sekedar membeli buku, itu bagus semuanya, tapi nggak cukup. Maka saya tetap sarankan teman-teman cari kelas. Tetap cari kelas ngaji, mau offline mau online, cari guru yang mendengarkan bacaan teman-teman. Ya, oke, gitu. Nah, kami berikhtiar, saya sedang rancang dengan guru saya suatu kelas lembaga online Quran buat teman-teman. Nanti ada tahsin level 1, tahsin level 2, tasghih tilawah, belajar matan tajwid, menghafal. Bahkan nanti untuk beberapa orang yang memang dia pengen sampai mengajar dengan profesional dan fokus untuk anak-anak muda biasanya, atau buat bunda-bunda, itu nanti ada pengambilan sanad kalau memang sudah siap. Ya, semuanya sedang dipersiapkan. Dan saya sungguh senang karena Allah hadirkan ketemu dengan beberapa guru dan salah satu diantaranya itu punya visi misi yang sama. Akhirnya saya bikinlah itu, sedang persiapan, dan guru-gurunya pun alhamdulillahnya kenalan guru-guru saya yang sanad keilmuannya jauh dibanding saya. Saya di bawahnya jauh maksudnya. Jadi saya tenang untuk mengarahkan teman-teman nanti ke kelas-kelas kita. Jadikan saya sebagai pintu awal, bukan pintu utama dalam belajar. Saya masih pembelajar. Gitu, paham? Jelas sampai sini? Buka kelasnya kapan? Makanya jangan lupa ikuti akun ini biar gak ketinggalan info. Ya, jelas? Oke, lanjut belajarnya. Oke, kita live sehari berapa kali? Minimal 1 kali ba'da subuh, ini yang rutin. Sisanya kalau siang, sore, atau malam lagi santai mungkin saya live, tapi saya nggak janjikan untuk rutin. Gitu. Saya minum dulu sekali lagi, abis itu kita belajar ya. Oke ya, saya menyampaikan informasi seperti itu biar apa? Biar teman-teman tahu. Saya nggak pengen teman-teman cuma fokus belajar di live aja. Ya, karena teman-teman serutin-rutinnya teman-teman ikut talaki di live streaming ngaji, itu tidak akan menyeluruh pasti. Teman-teman harus ikut kelas yang memang berjenjang. Kalau memang pengen memaksimalkan ikhtiar. Ya, silakan. Mau nggak harus di kelas kita ya, di kelas manapun, monggo cari, berikhtiar. Ya, oke. Oke, baik ya, kita lanjutkan belajarnya ya. Oke, baik. Nah, kita kembali lagi. Ana ikut offline dari Ustadz yang bersanad. Bagus, Umi Erna, bagus sekali. Cari yang bersanad ya. Nah, nanti kita pastikan juga guru-guru yang kita hadirkan, guru yang bersanad, kelas yang bersanad. Bahkan bisa pengambilan sanad kalau misalnya memang sudah pantas. Kita, termasuk saya ya. Nanti saya ngambil sanad ke guru-guru saya gitu ya. Oke, sip, lanjut lagi ya. Sip. Ya, pokoknya ikuti akun saya biar teman-teman gak ketinggalan info ya. Oke, sip. Jadi tadi kita sudah belajar Bismillahi ya, baru Bismillahi.
Ya, sekarang kita akan lanjutkan kembali, teman-teman. Bismillahi. Sebentar, sebelum lanjut SOP-nya kita jalankan dulu. Yang belum share live saya, boleh dibantu share dulu nggak live-nya? Boleh dibantu dibagikan dulu live-nya yang belum. Lihat telunjuk saya. Di pojok sudut kanan bawah HP teman-teman ada tanda panah. Silahkan teman-teman klik tanda panahnya. Setelah diklik tanda panahnya akan keluar tulisan posting ulang logo berwarna kuning. Nah, silahkan diklik logo berwarna kuningnya. Oke? Kalau sudah, sambil teman-teman nonton, sambil fokus, sambil bantu saya tap-tap layar. Nggak perlu kenceng-kenceng, yang penting istiqomah. Kalau lagi santai ya, kalau lagi ada aktivitas lain nggak tap-tap layar tapi udah mau belajar pun sungguh luar biasa. Tapi yang lagi santai tolong bantu saya. Ya? Oke. Nah, kalau sudah fokus kembali. Ya, tadi mohon maaf kalau misalnya ada sesi jualannya. Tapi memang itu buku yang memang kita pakai untuk belajar. Dan bukunya buku saya sendiri. Sekarang kita fokus lagi belajar. Luruskan niat kita. Ya, hadirkan rasa syukur dan bahagianya ketika kita belajar. Apalagi interaksi dengan Al-Quran. Gak semua orang mau meluangkan waktu buat Al-Quran, teman-teman. Ya, oke. Gak semua orang mau berlelah-lelah dengan Al-Quran. Ada salah satu hikmah yang sangat menarik dari guru saya. Ya, sahabat saya. Namanya Ustadz Wildan. Ya, kalau kita ingin ya merasakan kebahagiaan, kebahagiaan itu akan lebih sulit kita dapatkan kalau kita belum merasakan bersusah payah dengan Al-Quran. Kebahagiaan itu akan seiring sejalan apabila kita sudah merasakan bersusah payah dengan Al-Quran. Bersusah payah dengan Al-Quran itu apa? Belajarnya, menghafalnya, mempelajarinya, mensyiarkannya, mengamalkannya. Kalau kita ngerasa belum seperti itu, maka ketahuilah kebahagiaan itu ya akan lebih sulit kita gapai. Maka yuk sama-sama kita bahagia bersama Al-Quran, teman-teman sekalian. Maka yuk mau bersusah payah untuk Al-Quran bersama Quran. Ya, oke, ya, terlanjutin ya. Oke, ya, sebentar. Oke, lanjut ya. Sebentar, ini kita zoom dulu. Bismillahi. Nah, sekarang saya ingin memfokuskan pada harokat baris bawah hi-nya nih. Teman-teman ingat baik-baik vokal i itu. Harokat ini namanya harokat apa? Baris bawah dari huruf. Kalau ada baris di bawah huruf namanya harokat apa? Namanya adalah harokat kasroh. Ya, namanya adalah harokat kasroh. Huruf hijaiyah yang dia berharokat kasroh maka dia mesti dibaca dengan vokal i ya. Nah, hati-hati di sini banyak orang tidak sadar. Ketika kita melafalkan vokal i pada kalimat basmalah yaitu bismillahi, banyak yang dia vokal i-nya tercoreng. Karena banyak orang fokusnya bukan ke vokal i-nya. Bismillahi, fokus dia udah pindah ke mana? Fokus dia udah pindah ke huruf ini. Nah ini ya. Udah pindah ke huruf ini, huruf ro. Kenapa? Karena dia pengen fokus melafalkan huruf ro dengan kadar tebalnya, nanti kita bahas ya. Huruf ro di sini kita baca dengan tebal. Nah, dia itu udah fokus ke huruf ro-nya, udah pengen nebelin ro-nya. Akhirnya yang hi ini udah nggak jelas bunyinya. Nih, perhatikan deh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi apa itu? Bunyi vokal i atau bukan? Bismillahirrahmanirrahim. Itu kayak vokal e kan ya? Nggak jelas kan ya? Ya? Nggak jelas kan? Kenapa bisa nggak jelas begitu? Karena fokus kita udah nggak di hi. Bagus, teman-teman pengen menebalkan ro-nya bagus, tapi jangan mengorbankan fokus pelafalan pada hi-nya. Maka tetap jelaskan vokal i-nya. Bismillahi. Hirro.
Jelas ya, bukan hirro, bukan hirro, hi. Hirro. Maka saya ingatkan ulang boleh? Semoga tidak bosan. Maka bagaimana agar bunyi vokal i itu jelas? Bagaimana agar bunyi vokal i itu jelas? Saya ingatkan lagi. Gini teman-teman. Setiap harokat baik vokal baik fathah, baik dhammah ataupun kasroh, ini namanya harokat ya, yang basicnya ini kan. Nah, setiap harokat itu dia punya yang namanya itmamul harokat. Nah, ya, itmamul harokat. Itmamul harokat itu kesempurnaan harokat. Nah, kesempurnaan harokat ini kita harus pelajari. Biar apa? Biar ngaji kita artikulasinya, kejelasan dalam membacanya jelas. Artikulasi vokalnya jelas. Oke, saya izin bertanya, jujur ya. Siapa di antara teman-teman pernah mendengarkan orang baca Quran begini? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, gitu ya. Siapa yang bacanya masih kayak gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu bagus, tapi nggak jelas bacaannya, ya, gitu. Nggak jelas bacaannya. Ya, kenapa bisa nggak jelas bacaannya? Karena tadi itmamul harokat a i u-nya itu nggak kita sempurnakan. Itmamul harokat, kesempurnaan harokat. Ya, nah sekarang yang ingin kita bahas bagaimana itmamul harokat kasroh misalnya. Di sini berarti kan sedang tidak jelas nih haknya nih. Vokal i-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya hi. Nah, cara menyempurnakan kok dihapus? Cara menyempurnakan harokat kasroh itu teman-teman dengan cara wadhun khifadin bin khifadin lil fami yatimu. Wadhun khifadin bin khifadin lil fami yatimu. Dengan cara apa? Dengan cara merendahkan rahang bawah. Hi. Ya. Hi. Lalu angkat tengah lidah ke arah atas. Hi. Ya. Bismillahi. Nah, cara nyempurnain vokal i itu berarti angkat tengah lidah, ya, jangan sampai datar tengah lidahnya. Lalu rendahkan rahang bawah kita. Nah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. Paham nggak? Beda nggak bunyi antara Bismillahirrahmanirrahim dengan hirro dengan hirro. Kalau kita fokus, insya Allah bisa membedakan bunyinya teman-teman, insya Allah. Ya, oke, itu yang ingin saya ingatkan ke teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jelaskan i-nya. Nah, huruf yang ini huruf yang menarik sekarang. Ya, huruf yang menarik. Ya, di sini ada huruf ro. Namanya apa? Namanya huruf ro. Ya, huruf ro-nya ya, udah fokus teman-teman. Kalau ada komen-komen yang tidak jelas, biarin aja. Nanti kalau komen yang tidak jelas itu ada, saya langsung blok orangnya. Ya, nah ini jadinya gini kan teman-teman, jadi nggak fokus tuh. Ada Bunda Yulikamto tuh, ada yang tadi ada yang ngomong komen-komen macam-macamnya Bun. Nggak apa-apa, biarin aja Bun. Fokus belajar aja. Ya, nanti kalau saya lagi lihat ada komen-komen yang tidak jelas, tenang. Saya bukan hanya mute, saya langsung blok. Ya. Kok begitu sih Ustadz? Ya gimana saya? Ada waktunya tegas, ada waktunya kita santai, tenang, fokus ya. Tapi waktunya tegas tetap ada, tenang aja. Oke, perhatikan. Nah, ini huruf ro teman-teman sekalian. Ya, huruf ro di sini ya, dia dalam keadaan bertasydid dan harokatnya fathah. Nah, sekarang saya izin bahas. Ro bertasydid dalam Quran surah Al-Fatihah ini, apa potensi kesalahannya? Ya, apa potensi kesalahannya? Ya, yuk. Ya, yang sudah punya buku saya, ya, gitu. Teman-teman yang udah beli buku saya benar-benar harus terpakai bukunya. Saya nggak pengen teman-teman beli buku tuh karena FOMO, jangan. Teman-teman harus beli karena memang teman-teman butuh bukunya. Yang ngerasa cocok dengan teman-teman. Kalau nggak cocok jangan dibeli.
Nah, perhatikan. Ro bertasydid ada di halaman ke-64 ya. Potensi kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ro bertasydid adalah, saya izin bahas dulu poin 1 apa? Terlalu digetarkan dengan berlebihan ataupun sebaliknya, getarannya betul-betul jadi samar atau hilang. Nah, gitu ya. Oke, jadi huruf ro jangan sampai digetarkan terlampau terlalu berlebihan, teman-teman sekalian. Atau justru hilang. Contohnya gimana? Misalnya saya contohkan di kalimat yang ini aja ya, Quran surah Al-Mulk ayat keempat. Nah, di sini ada huruf ro bertasydid. Jangan sampai ketika kita melafalkan huruf ro bertasydidnya ini, teman-teman kita baca getarannya tidak jelas, ya, atau berlebihan. Contoh yang berlebihan seperti ini. Karrotaini, karrotaini, ya, atau getarannya betul-betul jadi hilang. Karrotaini. Jadi kayak seperti ada nuansa-nuansa orang bule-nya gitu ya. Kayak ro, nggak gitu ya. Nah, jadi huruf ro itu teman-teman getarannya harus seperti apa? Nah, perhatikan baik-baik. Jadi dibuka di halaman 61 di buku saya, teman-teman, nanti huruf ro itu dia punya sifat. Sifat, karakter. Nah, salah satu sifat huruf ro yang hanya dimiliki oleh huruf ro saja, tanpa dimiliki oleh huruf yang lain, ada di poin ke-7 nih. Nama sifatnya adalah takrir. Takrir itu apa? Dia bergetar tapi bukan dengan getaran yang terlampau berlebihan, tidak berlebihan. Jadi getarannya tetap ada tapi bukan getaran yang dia getarannya berlebihan. Ya, teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Paham ya? Nih, sekarang saya coba praktekkan ya. Saya coba praktekkan. Oke? Gitu ya. Nah, misalnya saya praktekkan di ro bertasydid ya, kembali. Jadi dia ada getarannya tapi bukan getaran yang berlebihan. Contoh, karlo, karlo, karlotaini, 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 karlo. Kerasa nggak getarannya ada tapi nggak terlampau berlebihan, tapi juga bukan hilang ya. Karlo, karlotaini, ya, bukan juga dibaca berlebihan karrotaini, bukan juga hilang karrotaini, ya. Oke, paham sampai sini? Jelas ya? Nih, kita perlihatkan pelafalannya, bukan karro, bukan karro, tapi karlo, 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 karlotaini. Oke, jelas ya? Paham, pelan-pelan. Oke, misalnya saya coba praktekkan nih. Nah, di kalimat ini ya, Quran surah Al-Falaq ayat ketiga. Fokus teman-teman jangan beranjak pada huruf yang lain. Fokus di ro tasydid yang saya sudah warnai. Mana ro tasydid ya yang tepat? Apakah yang A atau yang B atau yang C? Kita mulai. Yang A min syarri, yang B min syarri, yang C min syarri. Kira-kira mana huruf ro yang lebih tepat, teman-teman? Apakah yang A, yang B, yang C? Yang A min syarri, yang B min syarri, yang C min syarri. Nah, yang tepat adalah yang A. Ya. Yang B salahnya karena dia terlampau samar. Getarannya malah nggak ada. Syarri itu yang B. Kalau yang C getarannya berlebihan. Syarri. Jadi yang tepat yang A. Min syarr. Syarr. Ada getarannya tapi nggak berlebihan. Syarri. Paham sampai sini? Ya. Satu lagi. Ya, satu lagi. Satu lagi. Nih, misalnya di yang ini ya, Az-Zariyat ayat 50. Mana ro tasydid yang tepat? Yang A atau yang B? Ya, yang A atau yang B atau yang C? Yang A fafirru, yang B fafirru, atau yang C
Fafirru. Kira-kira mana ro tasydid yang lebih sesuai, yang lebih oke, yang lebih proporsional bunyinya? Kita lihat jawaban terbanyak menjawab yang C ya, Masya Allah. Kenapa yang A salah? Yang A salah getaran huruf ro-nya berlebihan. Hilang, samar. Fafirru. Yang B salah karena getaran ro-nya terlalu berlebihan. Fafirru. Yang tepat adalah yang C ya. Fafirru. 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 Jadi getarannya tidak berlebihan, tidak juga samar ya. Oke. Nah, itu teman-teman harus perhatikan ketika melafalkan huruf ro ya. Lalu yang kedua, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan ro bertasydid ya, di poin kedua adalah dilafalkan dengan memonyongkan bibir ketika huruf ro berharokat fathah. Sebelum bahas poin kedua ini, saya pengen tanya teman-teman, huruf ro itu termasuk ke dalam huruf yang tebal atau termasuk ke dalam huruf yang tipis? Silahkan jawab di kolom komentar ya. Huruf ro itu termasuk ke dalam huruf yang tebal atau tipis? Silahkan jawab di kolom komentar. Tebal tipis huruf ro nih. Coba kita lihat ya. Oke, ada yang jawab tebal, ada yang jawab tipis, bisa keduanya. Nah, oke, hakikat huruf ro itu, ini saya baru belajar dapat dari guru saya juga nih, saya tanya ke beliau kemarin. Ro itu sebenarnya tebal atau tipis? Ro itu hakikatnya tipis. Kalau dia termasuk ke dalam huruf yang tebal, dalam matan tajwid harusnya ro termasuk ke dalam huruf yang tebal. Huso, dotin, kil. Ya. Sod, dot, to, wo, kof, kof. Sod, dot, to, wo, kof, kho, dan ghoin. 7 huruf tebal. Ro, mana ro? Memang hakikat huruf ro itu huruf tipis. Walaupun pada nyatanya keadaan huruf ro dibaca tebal itu lebih banyak. Nah, jadi gini ya, kita bahas dulu. Huruf ro itu termasuk ke dalam huruf yang tipis. Hakikat awalnya. Ya, walaupun nanti huruf ro itu ada 2 keadaan. Dia itu harus dibaca tebal dalam kondisi tertentu dan harus dibaca tipis dalam kondisi tertentu. Ya. Oke, tapi kalau kita bicara hakikat, ro itu huruf tipis. Kenapa kok nggak masuk kepada huruf tebal kayak huruf kho, sod, do, to, vo, dan yang lainnya? Karena huruf ro, ya kalau dia termasuk ke dalam huruf yang tebal, dalam keadaan apapun huruf tebal dia tidak boleh tipis. Lah, tapi huruf kho, huruf ghoin kan itu dia tafkhim nisbi. Huruf yang tebal tapi dalam beberapa keadaan tertentu dia tebalnya berkurang. Iya, tetap tebal tapi kan. Kho dan ghoin itu dia memang ada kondisi tebalnya berkurang. Tapi bukan jadi tipis. Sedangkan huruf ro dia memang jadi tipis, ada beberapa keadaan harus tipis. Makanya alasan itulah yang membuat ro tidak termasuk ke dalam huruf yang tebal pada awalnya. Paham? Paham nggak sampai sini? Yang belum paham nggak apa-apa. Ya pelan-pelan aja. Ya. Oke, makanya huruf ro bukan dimasukkan ke dalam kumpulan huruf tebal karena dia bisa tipis. Lah, tapi kan huruf ghoin dan kho tadi bisa dia juga berkurang, kadar tipisnya berkurang, bukan jadi tipis kan? Nah, gitu maksudnya. Jadi kalau dia termasuk dalam huruf yang tebal, dia nggak bisa dibaca tipis. Nggak boleh. Kecuali pada ghoin dan kho dia berkurang kadar tipisnya. Kalau ro kan memang dibaca tipis. Bukan berkurang kadar tebalnya, memang jadi tipis kan dia. Nah, kita bahas ya. Nah, jadi sekarang huruf ro ini kapan dia tebal dan tipis? Saya izin bahas ro-nya dalam keadaan yang bertasydid ya. Boleh ya? Kita bahasnya biar nggak terlalu banyak dulu, teman-teman. Biar langsung praktek pada Quran surah Al-Fatihahnya nanti. Perhatikan. Ro ketika bertasydid itu dia dibaca tebal atau tipis tergantung melihat harokatnya. Nah, tergantung pada harokatnya. Nah, jadi kalau misalnya dia bertasydid nih ro-nya. Nah, maka lihat harokatnya. Karena ro bertasydid itu tergantung juga harokatnya. Gitu loh. Misalnya ro tebal ketika bertasydid itu apabila ketika ro bertasydidnya harokat fathah atau ketika ro tasydidnya berharokat dhammah. Nah, di sini dia harus dibaca tebal. Harus, bukan boleh. Harus. Bukan boleh tebal, boleh tipis, harus. Kalau misalnya ro tasydidnya harokatnya, maaf ya tulisan khot Al-Quran saya nggak bagus ya teman-teman ya. Ro tasydidnya harokatnya kasroh.
Ya. Oke. Maka dia tipis. Nah, jadi bukan dilihat dari tasdidnya, tapi dilihat dari harokatnya. Paham? Paham nggak? Oke. Nah, berarti pertanyaannya adalah kalau ro-nya fathah atau dhammah. Nah, sekarang kembali ke bahasan poin kedua. Jadi ro bertasydid itu ketika berharokat fathah sering dibaca memonyongkan bibir. Sekarang saya bertanya, izin bertanya. Ro bertasydid ketika harokatnya fathah itu tebal atau tipis? Yuk, silakan dijawab. Ro yang bertasydid ketika harokatnya fathah itu tebal atau tipis? Tebal ya. Nah, banyak orang ingin menebalkan huruf tebal. Contohnya ketika ro berharokat fathah dengan cara memonyongkan bibir. Sedangkan tetot tidak boleh. Kenapa? Karena menebalkan huruf tak ada hubungannya dengan memonyongkan bibir. Contohnya monyong tuh gimana? Monyong itu maju ya, manyun, mencucu, muncung itu disebut dengan monyong kalau saya bilangnya. Ya, contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Misalnya kalimat yang ini lagi ya, Al-Mulk ayat keempat. Siapa yang melafalkan ro tasydid ketika fathah, dia masih bacanya begini. Izin, perhatikan. Karotaini. Karotaini. Siapa yang masih baca ro-nya begitu? Karotaini. Kalau masih ada yang begitu boleh komen saya. Saya perlu profiling dulu teman-teman. Siapa yang masih melafalkan ro tasydid macam itu boleh komen saya di kolom komentar. Boleh komen saya. Banyak ya. Nah, oke, saya izin bertanya. Teman-teman, huruf yang dibaca tebal ketika dia berharokat fathah, bunyi vokal yang keluar bunyi vokal apa? Kita udah sepakat nih, ro bertasydid fathah tebal. Huruf yang tebal ketika berharokat fathah yang muncul vokal apa? Silakan. Vokal apa? Vokal A, vokal I, vokal U. Nah, dominan menjawab vokal O ya. Inilah karena teman-teman fokusnya vokal O, inilah yang membuat pelafalan huruf tebal teman-teman karena merujuk mengacu pada vokal O, akhirnya ya teman-teman dengan otomatis dan natural melafalkannya O. O tuh begini kan? O. Monyong mulutnya ya. Nah, karena teman-teman berpikir oh huruf tebal itu vokal O. Oke. Oke, memang terdengar seperti vokal O, tapi sebenarnya bukan vokal O. Ya. Oke. Nah, jadi gini, mau dia huruf tebal, ya, mau dia huruf tebal, mau dia huruf tipis, ya, dia tetap dua-duanya dibaca dengan apa? Dibaca dengan vokal A. Mau tebal, mau tipis, dua-duanya tetap vokal A. Tapi bedanya, kalau tipis, vokal A-nya tetap betul-betul vokal A yang murni kan, betul-betul clear, vokal A-nya tetap betul-betul jelas. Ya, masya Allah malah dicoret lagi. Oke. Kalau dia tebal, vokal A-nya saya sebut seperti lebih gemuk bunyinya, lebih gendut, lebih berisi. Jadi sebenarnya tetap vokal A, teman-teman. Fokus teman-teman bukan meng-o-kan huruf tebal, itu bukan di-o-kan. Kalau di-o-kan, otomatis natural kita monyong mulutnya karena ngejar vokal O. Paham nggak sampai sini? Jelas aja ketika teman-teman melafalkan ini huruf ro ini ya dibaca monyong karena ngejar vokal O, teman-teman. Karotaini. Nah, harusnya huruf tebal itu ketika fathah tetap vokal A tapi gemuk. Bedanya gimana, Bang? Nah, sekarang kita bedakan. Huruf yang dibaca tebal itu bunyinya gimana bisa tebal? Kan tadi berarti gak boleh memonyongkan bibir kan? Huruf tebal itu bukan dengan memonyongkan bibir, berarti mulutnya harus gimana? Berarti huruf tebal itu caranya gimana? Caranya, teman-teman, huruf yang tebal dan tipis bedanya dari apa? Yang sudah ikut live saya, sering ikut live saya, huruf yang tebal dan tipis bedanya dari satu hal utama. Apa? Pangkal lidah. Pangkal lidah. Oke? Nah, perhatikan. Konsentrasi. Konsen. Kita ibaratkan tangan saya ini adalah lidah. Oke? Perhatikan. Ini adalah ujung lidah kita. Ini adalah tengah lidah kita. Dan yang ini adalah lidah terdalam kita. Pangkal lidah kita. Huruf tebal, itu pangkal lidahnya nggak datar begini. Kalau datar begini, ini berarti dia tipis, nama sifatnya istifal, terhampar pangkal lidah.
Kalau huruf tebal dia isti'la, naik begini. Paham? Nah, sekarang teman-teman perhatikan. Kenapa huruf tipis vokal A-nya tetap vokal A yang murni? Karena jalur keluar bunyi vokal A-nya tidak terhalang oleh pangkal lidah. Makanya dia clear bunyinya karena nggak ada organ yang menghalangi vokal A-nya. Tapi ketika kita angkat pangkal lidah, vokal A-nya terganggu kan? Lebih gemuk karena ada yang naik nih pangkal lidah. Teori dulu, konsep dulu. Karena kita bukan anak-anak, teman-teman. Kalau anak-anak gak perlu banyak penjelasan. Karena dia mudah meniru. Kita, apalagi yang sudah lanjut usia, perlu dijelaskan dulu. Ya. Kalau gak dijelaskan pusing, apalagi nggak dijelaskan aja kadang-kadang masih suka pusing, apalagi nggak dijelaskan. Pengen asal cepetnya doang, instan doang. Enggak, teman-teman, perlu proses. Oke, nah paham nggak? Jadi apa yang membuat huruf vokal A pada huruf tebal lebih gemuk? Karena ada ini. Nih, perhatikan ya. A, clear kan? Karena pangkal lidah kan naik. Tapi kalau pangkal lidah naik, A menjadi A, ba, ta, po, po. Itu kan yang bikin tebal. Pangkal lidah yang bikin tebal. Paham ya? Begitupun huruf ro. Gitu. Susah ingat, mudah lupa. Nggak apa-apa bunda, daripada gak pernah ingat. Daripada gak pernah mencoba untuk belajar. Lebih baik susah ingat mudah lupa daripada gak pernah berproses. Ya, masalah hasil bukan urusan kita lagi. Itu udah urusan Allah. Ya, jadi kuncinya di pangkal lidah, teman-teman sekalian. Bukan di mulut, bukan di bibir. Gitu. Paham ya? Jelas ya? Bisa difahami nggak teman-teman maksud saya? Ya, oke. Nah, berarti kalau misalnya mulutnya nggak boleh monyong, terus mulut kita harus gimana? Kalau mulut kita nggak boleh, bibir kita nggak boleh monyong, karo, sedangkan tebal itu bukan dari bibir, dari pangkal lidah, terus tebalinya angkat pangkal lidah, tapi mulutnya harus gimana? Ingat, tadi saya sempat jelaskan, ya, harokat fathah, harokat dhamma, harokat kasroh itu punya yang namanya itmamul harokat. Ya, ingat nggak itmamul harokat? Apa itmamul harokat, teman-teman sekalian? Itmamul harokat itu artinya kesempurnaan harokat. Ya, kesempurnaan harokat. Nah, berarti mulut hubungannya itu sama harokat. Lihat harokatnya harokat apa? Harokatnya harokat fathah. Berarti gimana cara menyempurnakan harokat fathah? Cara menyempurnakan harokat fathah itu dengan cara wal maftuhu bil fathi fahami. Aduh bang, nggak paham saya itu bang. Wal maftuhu bil fathi fahami itu gimana? Ya, wal maftuhu bil fathi fahami itu gimana? Dengan cara membuka rahang, dengan cara membuka mulut. Ya, dengan cara membuka mulut. Oke? Ya. Oh, berarti cara melafalkan huruf tebal ketika fathah adalah angkat pangkal lidahnya untuk menyempurnakan tebalnya. Buka mulutnya untuk menyempurnakan fathahnya. Faham? Kita sempurnakan harokat fathah dulu, buka mulutnya. Ra. Vokalnya masih A. Jelas, karena pangkal lidahnya belum saya naikin. Tapi sempurnakan dulu fathahnya. Ra. Biarin vokal A juga nggak apa-apa. Ra. Sekarang angkat pangkal lidahnya. Ro. Ra. Yang membedakan apa? Bukan ra, ro. Enggak kan? Enggak jadi monyong kan? Karena bertumbuh pada pangkal lidah. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Bisa diikuti perlahan-lahan aja. Ya, nggak apa-apa tahu konsep kaidah dulu pelan-pelan. Baru nanti banyak praktek. Karena teman-teman, output pelafalan yang tepat tidak bisa kita raih kalau belum dapat input dulu. Input teori, input pelafalan yang benar gimana, itu harus diisi dulu inputnya biar outputnya juga benar. Ya, oke, nah gitu ya. Nah, lanjut. Nah, sekarang berarti dibacanya gimana? Nah, maka ini dibacanya begini. Kalau
Karo. Bukan karo. Karo. Tidak ya, tapi karo. Karotaini. Karotaini. Karo. Karotaini. Paham? Jelas? Sengaja saya nyiapin kamera khusus buat ngezoom begini tuh bukan biar teman-teman paham, biar kelihatan jelas saja. Adapun paham atau tidak, baik dari wasilah live ini atau wasilah live yang lain, itu tidak jadi urusan lagi. Karena urusan saya berikhtiar, bukan menggapai hasil. Urusan manusia sebagai hamba bukan pusing perihal bukan pusing perihal apa yang bisa kita tidak bisa kita kendalikan. Tapi yang bisa kita kendalikan, hasil itu udah urusan kendali Allah semua. Jadi yang hebat bukan kita, tapi Allah yang cinta sama kita. Ya, paham sampai sini? Jelas ya? Oke? Oke, lanjut ya. Oke, lanjut ya. Paham nggak teman-teman? Nah, sekarang kita coba praktekkan ke sini nih. Kira-kira di sini, mana huruf ro yang tepat? Ya, yang A atau yang B? Konsentrasi. Ya, yang A. Saya nggak perlihatkan mulut saya dulu ya. Silahkan teman-teman dengarkan bunyinya. Mau lihat mulut saya juga silahkan. Ya. Oke. Yang A. Maghorroka. Yang B. Maghorroka. Mana yang tepat? Ro-nya. Fokus di ro-nya dulu. Yang A atau yang B? Silahkan jawab. Kita lihat jawaban terbanyak dari teman-teman menjawab A atau B. Masya Allah. Dominan menjawab yang A ya. Dominan menjawab yang A. Oke, baik. Yang tepat adalah yang A, teman-teman sekalian. Ya. Oke. Kenapa yang B salah? Betul, luar biasa. Kenapa yang B salah? Yang B salah karena dia dibaca monyong. Ya. Oke. Ghoinnya bahkan ikut monyong, ikut mencucu. Ya, tadi yang B itu gini bacaannya. Lihat. Yang B itu tadi begini. Maghorroka. Harusnya yang A. Maghorro. Tuh ghoin dan ro dua-duanya tebal tapi nggak ada yang monyong. Maghorroka. Maghorroka. Udah. Paham? Jelas? Ya, siapa yang baru pertama kali belajar ngaji Tasin Al-Fatihah tapi sampai sepanjang ini? Basmalahnya udah mau 2 jam, nggak beres-beres bahasannya. Maafin saya ya, saya nggak bisa asal cepat menyampaikannya. Ya nggak apa-apa deh lama juga tapi benar, mengupayakan benar. Ya, gitu. Banyak di antara kita target belajar itu lancar, tapi lancar dengan bacaan yang keliru. Jangan dong, lancar dengan bacaan yang tepat. Ya. Oke, jelas ya. Nah, jadi ketika melafalkan huruf ro berharokat fathah jangan memonyongkan bibir karena teman-teman tadi pengen tahu udah tebal tuh huruf ro itu tebal. Ya tebalnya nggak dengan memonyongkan mulut. Ya, sekali lagi ini yang mau catat ini saya kasih tambahan. Ya, jadi huruf tebal itu tidak dibaca dengan vokal fokusnya jangan vokal o ya. Nanti jadi monyong dia. Nih, silakan di screenshot dulu nih. Catatan pendek ini semoga teman-teman bisa menambahkan tambahan catatan ya buat teman-teman. Silakan di screenshot dulu. Ya. Sudah? Sudah? Oke. Sekarang pertanyaan berikutnya. Lah kok belum beres? Nggak apa-apa. Biar teman-teman sekalian belajar. Ya. Oke. Sekarang. Kalau misalnya ro-nya berharokat kasroh. Ro boleh dibaca monyong nggak? Kan tadi ro berharokat fathah harus dibaca. Nggak boleh dibaca monyong. Tapi saya nggak highlight nih di kolom salah ini, di kolom yang kesalahan ini. Saya nggak komen kalau kasro gimana, boleh monyong nggak? Kalau harokatnya kasro boleh monyong nggak? Kalau ro tasdidnya kasro boleh monyong nggak? Tetap tidak boleh. Lah tapi kenapa nggak ditulis? Karena jarang orang melafalkan ro kasro monyong. Tapi tetap saya contohkan, tetap tidak boleh ya. Tetap tidak boleh. Mau dia huruf tipis, mau dia huruf tebal, ya ketika kasroh semuanya nggak boleh monyong. Contoh, kita baca begini. Misyarri, nggak. Apalagi ro kasroh itu tipis, jadi nggak monyong. Misyarri, pangkal lidahnya nggak naik, dia tipis.
Nggak syarri, apalagi syarri, nggak pakai monyong. Ya, oke. Sip. Sekarang kalau harokatnya dhammah, nih, boleh dibaca monyong nggak huruf ro? Kalau ro tasdidnya harokatnya dhammah, boleh dibaca monyong atau tidak? Kalau ro-nya dhammah, vokal u, boleh dibaca monyong atau tidak? Silahkan jawab di kolom komentar. Kalau ro-nya harokatnya dhammah, boleh dibaca monyong atau tidak? Nah, teman-teman yang jawab harus, teman-teman berarti penonton yang sudah lama. Dominan pasti ya. Sip, jawabannya bukan boleh. Ya, jangan terkecoh oleh pertanyaan saya. Teman-teman yang sudah yang komennya harus, teman-teman udah sering ikut live saya berarti. Ya, jangan terkecoh oleh pertanyaan. Ya, tergiring opini oleh pertanyaan yang sebenarnya itu tidak tepat. Tadi pertanyaan saya apa? Kalau huruf ro berharokat dhammah boleh dibaca monyong atau tidak? Jawabannya bukan boleh, tapi harus. Wajib. Kudu. Mesti. Nah, gitu. Oke, ingat nggak itmamul harokat dhammah apa? Ingat nggak setiap harokat ada itmamul harokat? Fathah buka, kasroh rendahkan rahang bawah. Kalau dhammah, wa kullu madmumin falan yatimma ila bi dhammi syafataini dhammah. Tidak ada harokat dhammah yang dia akan sempurna ila kecuali bi dhammi syafataini dhammah, kecuali dengan mengumpulkan mulut, memuncungkan mulut, memonyongkan mulut, memajukan mulut. Jadi harus, bukan lagi boleh. Kenapa bang? Kalau kita jawab boleh, emang salah kalau boleh? Berarti ada kemungkinan kita tidak memonyongkan. Boleh itu kan berarti nggak dilakukan ya nggak apa-apa juga sih. Kan boleh, bukan harus. Tapi kalau harus mesti dilakukan. Paham? Jadi jangan sampai dibaca begini, jangan tertipu oleh diksi pertanyaan saya ya. Syarrul, nggak mungkin syarru, tapi syarru. Sambil angkat pangkal lidah karena ro dhammah harus dibaca tebal. Oke? Ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Oke, paham sampai sini? Jelas sampai sini? Nah, gitu ya teman-teman sekalian ya. Paham ya? Jelas ya? Oke, baik. Kita lanjutkan kembali. Ya. Jelas ya? Nah, jadi teman-teman biar belajar apa? Biar tahu juga tidak semua pertanyaan itu tepat pertanyaannya. Pertanyaan saya tadi kurang tepat. Boleh nggak dibaca monyong huruf ro ketika dhammah? Boleh atau tidak? Salah pertanyaannya. Harus atau tidak? Kalau boleh, itu agak rancu bolehnya. Ya. Paham ya teman-teman sekalian ya? Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Sip, kita lanjutkan kembali. Tidak semua pertanyaan itu benar, teman-teman sekalian. Ya, jadi saya ingin menyampaikan kenapa pertanyaan saya dibikin seperti itu, biar teman-teman juga tahu. Ya, khususnya abang kakak nih, nggak semua pertanyaan itu benar. Ada pertanyaan yang dia sengaja menggiring. Ya, untuk menggoyahkan prinsip kita, teman-teman sekalian. Oke, sip, lanjut ya. Jadi, itu bahasan kita untuk ro bertasydid. Sekarang kita aplikasikan pada Quran surah Al-Fatihah. Nah, sekarang teman-teman cek ya. Oke. Ya, pertanyaan menjebak betul Bunda. Jebakan Batman itu ya. Oke. Nah, sekarang mana huruf ro yang lebih maaf, apakah huruf ro bertasydid saya sekarang di basmalah kembali ke tahsin Al-Fatihah? Kalau bacaan ro saya benar, komen benar. Kalau bacaan ro saya salah, komen salah. Siap ya? Siap ya? Oke, perhatikan. Di sini ro-nya langsung ada dua nih. Saya langsung praktekkan kedua hal ini berarti ya. Nih, ro-nya ada dua nih. Ya, oke, perhatikan. Kalau ro-nya salah, komen salah. Kalau ro-nya benar, komen benar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ro-nya salah atau benar? Silakan teman-teman jawab di kolom komentar. Tadi sudah kita latih pelan-pelan loh. Diaplikasikan ke Al-Fatihah. Silakan teman-teman nilai bacaan saya. Ro-nya salah atau benar? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Baik, dominan menyalahkan saya huruf ro-nya.
Salahnya apa teman-teman sekalian? Salahnya apa? Coba dijelaskan biar saya perbaiki. Oke, bacaan roh saya tadi salah nih. Salahnya apa? Getarannya samar ya? Getarannya nggak kerasa ya? Jadi ada kayak nuansa-nuansa Eropa kayak orang-orang bule gitu. Nah, it's wrong ya. Tidak boleh wrong. Tidak nggak gitu ya. Getarannya harus ada. Oke, berarti nggak boleh samar ya. Oke, sekarang kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu salah nggak? Tadi katanya nggak boleh samar kan? Nih, saya udah jelaskan getarannya nih. Masih salah juga. Katanya tadi nggak boleh samar. Sekarang saya udah getarkan dengan jelas getarannya masih dibilang salah juga. Salahnya kenapa? Salahnya roknya getarannya betul bergetar tapi yang nggak gitu juga kali gitu ya. Getarannya nggak boleh berlebihan. Karena apa? Karena kita udah belajar tadi di buku saya. Dia punya sifat namanya takrir. Takrir itu apa? Bergetar tapi tidak berlebihan. Ya. Coba kalau yang sekarang bener gak gini deh biar lebih jelas deh. Jadi getarannya nggak boleh berlebihan, nggak boleh samar ya. Saya jelaskan deh biar teman-teman lebih enak. Nih gini ya. Getarannya nggak boleh berlebihan, nggak boleh samar juga. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, getarannya udah pas tuh, nggak berlebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, kenapa sih pada nyalahin terus? Katanya nggak boleh berlebihan getarannya, nggak boleh samar. Saya udah ikutin, saya udah gugu kemauan teman-teman. Kenapa masih bilang salah? Astagfirullahaladzim. Nggak boleh monyong ya. Aduh, maaf saya fokusnya ke getaran tadi. Ya, semoga teman-teman sabar nih mendampingi ya santri-santrinya, murid-muridnya yang harus berproses ya. Harus sabar yang ngedampingi pengajar, harus sabar yang belajar, harus sabar. Itu hikmahnya ya. Jangan pengen cepet-cepet karena setiap orang kadar kemampuannya beda-beda. Ya, yo oke. Maafin ya, saya coba perbaiki. Yang sekarang gimana? Ya. Perhatikan huruf ro-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salah atau benar ro yang itu dibanding yang sebelumnya? Silakan. Benar ya. Fokus di ro-nya dulu, jangan yang lain karena fokus kita di ro-nya. Benar ya. Alhamdulillah. Terima kasih giftnya Bunda Nisa. Barokallahu fikum. Berkah barokah ya Bun. Teman-teman sekalian. Jelas. Faham sampai sini. Jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuh ya. Gitu belajarnya di live kita mah pelan-pelan. Ini kita udah 2 jam 2 jam 30 menit ini. Baru bahas ba, sin, lam, ha, ro. Ini masih banyak bahasannya yang bisa kita pelajari nih. Oke, teman-teman sekalian, senang belajar seperti ini. Oke, yang ngerasa dengan metode pengajaran seperti ini, teman-teman tadi misalnya belajar apa? Huruf ro ya. Tadi belajar ro tasydid, ini kesalahannya kita latih dulu nih di buku nih. Kita latih dulu nih kesalahannya gimana, kita praktekin dulu bunyi salah bunyi benar. Terus kita praktekin di surah-surah pendek atau surah Al-Fatihah. Siapa yang ngerasa seru boleh komen seru.